Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Udah digebukin aja masih aja terus. Musuh saya banyak emang, tapi biar aja. Padahal gue kan baik. Kayak nggak ngobrol gitu loh. Waktu saya ngomong gitu, pertama orang marah-marah. Katanya saya so tahu. Sebelumnya kan di Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Nah, sekarang kan Bapak di Kementerian Keuangan ini kan lebih mobile kan? Lebih banyak kerjaannya. Iya, lebih banyak. Gaji lebih sedikit. Masa sih? Pokok ya. Ekonomi lagi agak morat-marit kan. Protes di mana-mana, kalau nggak diselamatin itu nggak bisa berhenti protesnya. Ibaratnya kan kalau ada uang kan orang santai. Kalau uangnya nggak ada kan orang ribut kan? Ya itu yang kita jaga. Jadi kalau orang susah cari makan, pasti gampang sekali turun ke jalan karena kesel juga. Tapi ketika kondisi membaik, ya mereka akan susah diajak turun ke jalan karena lebih suka cari uang. Betul. Waktu saya ngomong gitu, pertama orang marah-marah, katanya saya so tahu. Tapi kan kalau kita lihat berapa 8 bulan terakhir kondisi semakin membaik kan. Mereka tuh kan mempertanyakan uang-uang pajak yang masuk sebagai APBN negara. Terus ngelihat kebijakan-kebijakan yang terjadi nih Pak ya. Kok uang kita dipakai buat begitu ya? Kan begitu. Yang mana BGN atau Koperasi Merah Putih kayak gitu. Itu kan program unggulan Bapak Presiden. Kita nggak bisa hapus. Tapi yang kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien. Karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Hanya saja memang pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin. Sekarang sedang diperbaiki. Jadi kalau tadinya kita alokasikan 330, turun ke 270, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Kalau program pertama pasti banyak bolongnya, dan sekarang kan udah dibetulin. Yang kedua, Koperasi Merah Putih. Gimana pandangan Kementerian Keuangan? Sama aja, nggak ada perubahan. Kenapa? Sebelumnya dana desa disebarin ke desa 70-60 T lah. Sebagian besar kan nggak jelas juga, ya kan? Sekarang apaan maksudnya begini nih? Maksudnya nah, lokasinya tiba-tiba ada di hutan, nah, apa gitulah, tiba-tiba ada di gitulah. kuburan, apa gimana maksudnya begini? Tiba-tiba beliau begini. Tiba-tiba nggak dipakai gitu. Oh, tiba-tiba Tapi habis. dipakai, iya. 2/3-nya dipakai buat Koperasi Merah Putih. 1/3 tetap ke desa. Untuk saya dari risikonya nggak ada, sama uangnya, nggak ada tambahan anggaran. Itu rapat kabinet, nentuin akan gini-gini. Oke, Menteri Keuangan uangnya ada. Itu aja, kita bayar. Nah, Bapak nggak bisa kasih masukan? Sudah, itu kan yang 2/3 kita hasil diskusi. Kalau nggak, mungkin semuanya kali. Jangan dipikir gua diam aja. Ada usulan suatu saat, Pak, kami usulin suatu proyek besar, sekian. Nanti gua susah juga. Iya. Jadi dengan proyek itu kita akan menghemat sekian. Saya kan tahu, saya ahli di bidang itu juga kebetulan. Saya tanya, Pak, udah Anda hitung belum? Dijualnya berapa? Dijualnya sekian. Anda jual ke dia berapa? Sekian. Lebih tinggi. Jadi subsidinya masih ada. Jadi bukannya untung, Pak, saya rugi. Langsung Presiden, oh jadi masih rugi nih? Masih subsidi? Masih Pak, malah lebih besar. Batalin. Ada kayak gitu. Jadi diskusi bebas. Tapi setelah diambil keputusan, oke, gini-gini, saya ambil risikonya. Ya sudah. Jadi kewajiban kita adalah membeberkan semua risiko yang ada kepada pimpinan. Ada itu Pak ya? Ada, saya selalu begitu. Kalau nggak, gue udah bangkrut kalau nggak. Ini yang tidak sampai ke masyarakat kadang-kadang seolah-olah tuh kayak nggak ngobrol gitu loh. Maaf ya Pak Presiden ya. Itu orang pinter. Tapi kok bisa dikebulin si Pak Dadang? Bukan dikibulin, dia tahu. Dia hatinya baik. Tapi kalau sampai titik membahayakan negara, kita sikat. Kita nggak pernah main-main masalah itu. Orang banyak salah sangka Presiden, sangkanya waktu APBN segala macam dia sembarangan kan. Jadi dia bisa menerima masukan, diabsorb dan diterapkan dengan baik. Sekarang kayak gini nih, itu Kopdes itu sebenarnya arahnya kemana sih? Bangun di tengah hutan. Penyelewengan pasti ada. Tidak semua yang ada di sini orang baik. Nih saya suka nih, ini gentle. Penyelewengan pasti ada. Yang penting itu dikendalikan dan dihukum. Nah itu maksud. Saya nggak tutup mata terhadap adanya penyelewengan. Bahkan tempat saya di pajak, bea cukai udah digebukin aja masih aja terus. Padahal pejabatnya baru, nggak boleh ngomong kali ya. Bea cukai udah saya obrak-abrik eselon 2 saya ganti semua. Sebelumnya ini saya nggak tahu bahwa saya boleh ngerumahin orang. Sekjen yang sebelumnya bilang saya nggak bisa katanya. Yang sekarang lebih berani. Bisa Pak, saya mulai rumahin sekarang. Kalau ngacang-ngacang rumahin aja udah. Orang lihat saya nggak main-main. Kalau cuma muter-muter, saya semuanya misalnya jahat ya cuma pindah tempat aja. Apa aja Pak yang Bapak temukan di bea cukai? Bea cukai juga saya obrak-abrik, yang ribut-ribut saya pindahin. Yang under invoicing sebagian orang terima uang. Terus yang import ilegal sebagian orang saya terima juga. Sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru, nggak boleh ngomong kali ya. Kita monitor terus. Sudah kita obrak-abrik pun masih seperti itu, yang jelas nggak lama lagi kita tangkap, gitu aja. Kenapa nggak langsung eksekusi aja sih Pak? Kan dicari jalurnya kemana aja biar dapat semua. Nah baru tahu kan? Zaman dulu pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa
oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Aneh Jadi loh. tempat itu tempat yang terlindung. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Ada perlawanan nggak waktu Bapak buka itu? Ada yang jelek-jelekin, katanya saya yang ngasih nama mereka. Saya nggak ngasih nama mereka, memang mereka punya dosa aja, dikejar. Iya. Saya bilang ke Pak Jaksa Agung, kalau ada yang salah ya periksa aja Pak. Kita di mata hukum sama. Sekarang bebas, KPK boleh masuk, ini boleh masuk, tapi asal buktinya clear. Aturan siapa Pak waktu itu? Nggak ada aturan, tarik intervensi dari atas. Susah ngerubah kebiasaan seperti itu kan. Perlu waktu, karena ancaman presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Diganti sama SGS. Apa itu? Survei dari Swedia, Pak, Swiss kalau nggak salah. Sistemnya bagaimana? Di outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Jadi orang pajaknya, bea cukai pecat semua, kira-kira gitu, 16.000 saya remahin. Kan nggak bagus. Presiden bilang, ganti, bubarkan. Saya ngerayu dia sedikit, Pak, setahun ya Pak ya, biar saya beresin dulu. Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Waktu saya ngancam-ngancam bea cukai itu, orang bea cukai benci semua sama saya. Dia bilang, apa dosa bea cukai sama Pak Purbaya, sehingga Pak Purbaya mau bubarin bea cukai. Panggillah semua pimpinannya. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, bea cukai itu udah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru menggebuk Anda ini supaya Anda bisa memperbaiki diri supaya nggak dibubarin. Saya bisa ngerayu presiden setahun. Baru mereka agak baik sama saya. Tadinya waktu saya datang, oh ini orang apa nih? Padahal gue kan baik. Iya. Sampai gebukin tapi. Dana Total. koperasi itu 240 triliun untuk 80.000 koperasi. Itu untuk 6 tahun, program 6 tahun. Ini baru awal kan? Bisa nambah. Enggak, segitu aja. Saya nyebayar 40 T Ya setiap tahun. bener. Ya bener nih Pak. Desain awal seperti itu. Iya. Cuma ada beberapa orang yang over kreatif. Iya. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Yang sebetulnya nggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling nggak di depan saya. Itu akan dikendalikan. Saya kendalikannya, saya nggak setuju aja, anggarannya selesai. Nggak bisa jalan. Dan koperasi itu akan diganti oleh pemerintah uangnya setelah diaudit BPKP. Jadi kalau mereka belanjanya sembarangan, nggak lulus audit, ya nggak saya bayar. Berarti musuh Bapak banyak ya? Banyak. Musuh saya banyak emang, tapi biar aja.